Inilah KDM berpidato tanpa teks membuat petinggi negara galeng-galeng kepala. Dasarnya, problem pendidikan kita hari ini Pak Menko adalah sekolah kita lebih sibuk pada pengajaran, bukan pembelajaran. Sekolah kita kadang tidak baca apa yang menjadi kebutuhan pasar kerja. Sibuk dengan kurikulum, yang penting 1000 halaman disampaikan. Yang 1000 halaman itu muridnya stres, gurunya capek, ketika lulus seleksi di perusahaan nggak keterima. Ini problem. Nah, sudah saatnya hari ini Apindo, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan seluruh stakeholder dalam dunia usaha di Jawa Barat, satu dunia usahanya harus terbuka. Kenapa? Banyak juga oknum HRD yang seringkali main-main dengan masyarakat sekitar, melakukan rekrutmen terima duit. Saya buka saja, ini problem. Dan mulai Agustus, saya ingin menangkap dengan jajaran kepolisian ini. Kenapa? Ini memperburuk citra investasi. Ini harus dilakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, problem kita apa lagi, Pak Menko? Saya juga suka kasihan sama pengusaha ini. Kenapa? Sudah bayar pajak, dipajakin. Pengusaha sudah bayar pajak, ada PPN, ada PPH, tapi dipajakin lagi. Mau Agustusan kirim proposal, tidak terima ngamuk. Kirim surat, ada ulang tahun organisasinya, tidak terima ngamuk. Ini kan problem. Kenapa ini terjadi? Bisa jadi harus ada upaya penyetaraan dan sistem bagi hasil dana pajak secara transparan dan terbuka. Kenapa? Perusahaan, desa di sekitar perusahaan seringkali mengalami problem. Infrastrukturnya perlu baik, sarana air bersihnya perlu baik, rakyat di sekitarnya harus meningkat ekonominya, pendidikannya harus baik. Ini kan yang terjadi. Nah, yang terjadi hari ini kan ketika ada dana bagi hasil, baik ke kabupaten maupun ke provinsi, tidak menjadi prioritas dari investasi. Dia bikin untuk kunjungan kerja duitnya. Sehingga saya hari ini larang, nggak boleh. Harus difokuskan untuk apa? Infrastruktur. Kemudian seluruh kebutuhan desa itu harus di-maintain dengan baik, tidak boleh lagi minta ke pabrik. Kenapa? Karena tidak ada itu regulasinya. Kalau perusahaannya kemudian belum ada petunjuk dari atasannya, maka yang digejek-gejek manajer HRD-nya. Nah, ini harus dibuat siklusnya, sehingga saya nanti akan ngatur di dana desa provinsi. Anda basisnya industri, maka fokus saya adalah hari ini air bersih di sekitar industri harus baik, jalan harus dipastikan harus baik, rumah rakyat miskinnya harus baik, sekolahnya harus baik, anak-anaknya harus bisa sekolah dengan baik. Kemudian setelah itu pemerintah terbuka mengumumkan kepada rakyat bahwa jalan di desa Anda dibangun berdasarkan pembayaran pajak dari perusahaan yang ada di sini. Anak-anak di sini kuliah itu dapat beasiswa dari provinsi, uangnya dari dana bagi hasil pajak pemerintah pusat dan provinsi. Air bersih dibangun berdasarkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Para bupati, para wali kota, anggota DPRD harus mengatakan bahwa Anda dapat aspirasi untuk kepentingan rakyat, bukan dari Anda, bukan dari gubernur, tapi pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Dan sekarang balik lagi, kalau tidak diomongin itu, maka rakyat nganggap ada pabrik di sini, baunya kami tiap hari, bisingnya kami dapat. Kalau ada pencemaran, kami yang pertama keracunan. Tapi mana kontribusinya bagi daerah? Ujungnya perusahaan ketika ditekan itu adalah kalau keracunan kanda limbah udara, bagi sembako sama susu. Saya selalu menolak, nggak boleh pencemaran ditukar sama sembako sama susu, nggak ada kaitannya. Perbaiki sistem limbahnya, bukan bagi sembako. Ini harus segera dibenahi. Kenapa? Karena kita lagi menuju masyarakat digital. Satu tingkat lagi harus naik. Mereka harus mulai rasional. Mereka harus ngerti fiskal kita. Maka kebijakan Provinsi Jawa Barat hari ini yang mengumumkan seluruh anggaran belanja Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat secara terbuka, tujuannya untuk satu, membangun kepercayaan publik bahwa negeri ini, provinsi ini dibangun bukan oleh gubernur, bukan oleh bupati wali kota, tetapi secara gotong royong, secara bersama, yang dikelola melalui melalui sistem yang seperti koperasi yang dikelola oleh negara. Ini yang dibangun. Kenapa? Uangnya berputar dari pajak, lahir ke sini, dari sini lahir ke sini. Yang perlu dilakukan hari ini adalah bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten, kota menata fiskal. Sehingga saya sampaikan hari ini, pemerintah provinsi Jawa Barat mengambil beberapa kebijakan strategik bahwa pertama, seluruh belanja provinsi dan kabupaten 60% prioritas utama adalah infrastruktur. Infrastruktur jalan, air bersih, ketenaga listrikan, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan, ini menjadi fokus kita, dan itu sampai daerah. Sampai daerah. Untuk apa?
Kalau infrastrukturnya sudah baik, maka pemerintah menjadi pelayan. Dan saya mengumumkan pada seluruh kawasan industri yang ada di Jawa Barat, apabila ada keperluan infrastruktur jalan yang diperlukan, yang itu harus dibangun, tidak mesti oleh pengembang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia untuk membangunnya. Kenapa? Ini komitmen kami terhadap pelayanan investasi di Jawa Barat. Ini pertama. Yang kedua,